الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة من الكون الرحمة بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan hidayah dan inayah serta pertolongan Allah kepada kita, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang penuh barakah ini, niat iktikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dan juga niat untuk menuntut ilmu agama, karena hal tersebut telah difardukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menebarkan kebaikan lewat ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah ala dzalik. Faqala musannif rahimahullah fi kitabihi at-tarhib wa tarhib. At-tarhibu min katmil ilmi wa min an ya'lama wa la ya'mala. Ini adalah satu bab masalah ancaman-ancaman orang yang menyimpan ilmu. Jadi tahu ilmu cuma disimpan, tahu ilmu ada diamalkan. Ini ada ancamannya. Yang halal dipadahkan haram misalnya, atau yang haram dipadahkan halal aja, boleh aja. Nah itu kada boleh juga. Itu sama dengan ujar Allah, yastaruna bi ayatillahi samanan qalilan, menukar dengan dunia dengan harga yang murah. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan. Nah ini ada ya. Ulaika ma yaquluna fi butunihim minan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan ilmu terhadap apa yang telah diturunkan Allah daripada kitab-kitabnya, dan mereka yashtaruna bihi tsamanan qalilan, membeli dengan apa-apa yang diturunkan Allah daripada Alkitab itu dengan harga yang murah. Guru ini apa hukumnya? Bilang nyata-nyata haram halal aja di sini. Nah, itu sama termasuk dalam ini aja. Guru ini boleh lah, sampai kada boleh kena ada dapat amplopnya umpamanya. Sedikit boleh aja gitu sendiri. Kadang ini kesenderaan, ya gue boleh kada. Ini makruh aja gitu hukumnya. Padahal haram ini termasuk dalam ini ayat. Makanya sulit jadi ulama tuh kadang dihadapkan terhadap pemerintah. Nah ini sulit, atau raja. Makanya sejarah Abu Hanifah kan bahar itu Sidin pernah dicambuk oleh raja gara-gara ada sesuai pendapat Sidin yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan pendapat raja. Hendak raja ini pendapat Sidin itu cocok lawan Sidin karena ulama kan, minta boleh akan ke intinya, tapi Sidin mengarahnya kada boleh sehingga Sidin dicambuk dan sebagainya. Nah itu ya paling sedikit itu adalah berdiam, yaskut. Wadzalika al-aful iman, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika al-aful iman. Tahu cuma hendak menyampaikan tuh bahaya bagi kita, umpamanya udah uskut aja, cuma hati kita ingkar, hati kita kada ketujuh. Itu paling rendahnya iman. Ya Nabi kan. Amang orang dikasih jabatan, nah itu kawan merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Itu nyamannya jadi pejabat yang beriman, kawan merubah. Mantra amin kemungkaran falyughayyirhu biyadihi. Artinya biyadihi di sini dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Karena ada wewenang pejabat ya kan, bupati misalnya di kabupatennya ada, kawan mengeluarkan ada peraturan daerah, apalagi gubernur, apalagi presiden. Itu kamu mengeluarkan peraturan-peraturan nang sekiranya umpama kata melanggar agama, ada boleh di sini. Ditutup di sini. Yang lagi viral nanti di HP itu Abu Wali Kota Probolinggo lah. Nah itu kebetulan Sidin Habib kan. Orangnya bungas, berani, pulang tegas. Sidin keluarkan peraturan daerah. Ada boleh di Sidin.
nang orang gawiannya di situ jelas kena tujuh sudah. Intinya manusia ini ada harapan sama, baik ketujuh seberatan mustahil, baik ketujuh semuanya itu mustahil. Karena Nabi Muhammad memberi nasihat seorang Abu Jahal, Abu Lahab, namun akan dakwah itu. Karena sidin menjabat, jadi tak salah sidin. Umpama kata berganti pulang wali kotanya Probolinggo, dibolehkan sidin pulang. Karena umpamanya pemerintah yang mengganti imannya kurang, nus-nus, udah tapi nabai nazalik, ya waya-waya koholo, waya-waya kahilir, di mana menguntungkan di situ nang diambil, umpamanya, sehingga nang tadinya ditutup peraturannya, kalau dihapusnya pulang, ibarat ayat itu mansuh, ibarat ayat kan mansuh, itulah jabatan. Jadi orang itu nyaman memegang jabatan itu bahwa apa kehendaknya atau intinya anak mang di kampungnya aja kan dibaikinya terserahnya itu kan anak masjid kan dibaikinya terserahnya. Nah, Presiden Soeharto kan di sini setiap kabupaten wajib dibangun masjid. Masjidnya itu kada boleh ada tihangnya. Wah ini syaratnya ya kada boleh ada tihangnya. Masjid Pancasila karena udah kita. Nah karena Presiden merupakan ketua amal bakti atau dan termasuk presiden yang kental antara Islam. Padahal Soeharto ini kan Bapak Soeharto ini kalau dilihat sejarah itu anak petani biasa aja sih. Kenapa sih dia jadi sukses jadi orang besar? Ya kan di mata dunia orang yang berpengaruh banget di masanya. Jadi kita bila melihat gambar sih itu dia hampir terasa rawan kan kesana titik penyematan dia juga model yang artinya masyarakat ini haus akan seorang pemimpin kayak situ itu haus nama-nama namui tahu ada menamui umur 15-20 ada terkami ada tahu kan dibangun sidin setiap kabupaten handap di kampung handap di kota harus ada masjid. Nah ya masjidnya apa ini jadi mengalir aja pahalanya itu pada sidin. Bahkan orang banyak penjara ke Bogor Sidin kan, nah, penjara ke Bogor Sidin, penjara ke Bogor Sidin. Jadi orang sembahyangan di situ dapat pahala Sidin, orang pengajian dapat pahala Sidin, orang bacaan, orang itikaf, orang duduk, orang puasa. Nah, ketika orang masih gitu dapat mengalir terus. Umpama kata, nah kayak di mata pura lah, masjid si harus salikin kalau dirubah kalau karangnya itu tetap pahalanya mengalir. Kenapa? Tanahnya itu kan masih ada, puing nanggasan urukannya kan masih ada, itu jalan masih tetap aja jalan. Masjid ini umpamanya dibongkar orang, umpamanya udah naik ada ya ujar ada seorang bos misalnya. Masjid kita ini harus kita jadali di situ. Kumpulkan masyarakat, kumpulkan tokoh masyarakat, kumpulkan pemerintah, kumpulkan aparat, kumpulkan ini itu. Karena sedikit suki umpamanya. Nah, misi dan tujuannya maksudnya kita kumpul di sini masjid ini harus kita gali, kita rangkap empat. Karena duitnya aku tanggung jawabnya, ujarnya umpamanya nah. Sehingga dengan demikian sepakat semuanya melihat gambar ini saja bang mentera Istiqlal malah Masjid Nabawi hampir mirip-mirip aja nah. Dibongkar orang kira-kira pahala orang yang menyumbang dulu masih ada kan? Ada masih. Kenapa? Ibarat kata nang kayaknya hancur kan otomatis ditoyok ke sini juga. Nah jadi toyokannya ini menjadi apa ngalir, menjadi urukannya itu masih mengalir aja pahalanya. Itu ketahuan di akhirat kan. Di akhirat ketahuan. Tanahnya masih ada, tanah orang yang nyumbang dulu. Itu. Kemana masih harus dibongkar lagi orang yang dibongkar kainnya. 50 tahun yang akan datang ini kita sudah matian aja dibongkar masyarakat banyak tapi masih nyaman masih kayak di Madinah nah tahu-tahunya masya Allah benar kan ubah besok aja karena ubah
ada narkoba lah, Kubah ini awal masjid dan bunya fil Islam. Nabi menghadang Sayyidina Ali karramallahu wajhah menutupi tempat sidin, jadi hadang sidin di Kubah itu sebelum masuk kota Madinah kurang lebih 7 km atau 10 km kurang lebihnya. Nah, jadi sidin sembahyang di situ. Jadi masjid Kubah Bahar itu kan yang kayak ini memang pasir, lokatek ada pasir. Nah, sembahyang di situ. Kalau pangkat ada juga ada pasir apa? Walhasil Nabi sembahyang di situ. Karena ujian Nabi, aku diberi keutamaan oleh Allah Taala yang tidak diberikan kepada para nabi-nabi terdahulu itu 5. Di antaranya dijadikan hamparan bumi ini bagiku adalah masjid. Nah, makanya boleh sembahyang itu hadap di jalanan, hadap di halaman, hadap di lapangan, hadap di masjid boleh. Yang penting suci tempatnya itu sahih kan. Ada boleh itu ada sembahyang itu nggak boleh. Itu kenapa aja sembahyang air aja di lapangan boleh, boleh. Itu dalilnya tadi dijadikan hamparan bumi ini bagi aku jadi masjid Nabi adalah menjadi masjid. Menjadi masjid. Masjid itu kan isim makan. Sajada yasjudu sujudan. Isim makannya dalam sorab itu masjidun artinya tempat sujud. Di mana pun boleh. Itu daripada keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nah di sini Allah Taala, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nas'alullaha wal afiyah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan hukum-hukum Allah. Mak di sini bisa kita artikan hukum-hukum Allah. Tafsirnya kan hukum-hukum Allah. Hukum itu asalnya ada 2, halal dan haram. Asalnya kan bolehkah ada? Bila boleh gawe. Bila haram udah tinggalkan. Ya asal hukum itu 2. Cuma dibagi lagi oleh fikih menjadi 5 kan. Sebenarnya asalnya benar boleh lawan haram itu aja. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan hukum-hukum Allah Ta'ala, apa yang telah diturunkan sidin daripada kitab-kitab sidin, di antaranya Al-Quran kan, kalau Nabi Muhammad itu. Kemudian yashtaruna bihi samanan qalila, membelinya dengan harga yang murah. Ayo 1 miliar kan, 100 juta murah di hadapan Allah Ta'ala dibandingkan surga kan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara qalbin bashar. Di surga gitu, hati kita ini bergerak handap apa langsung ada. Di hadis Isra wal Mi'raj itu kan dilihat Nabi lawan Jibril ada satu kelompok umat, yang mana umat tersebut hari itu menanam, hari itu ganal, hari itu berbuah, hari itu masak, hari itu mau dimakan buah. Ini ada satu umat di surga. Itu orang beriman tentunya. Makanya mudahan kita jadi orang beriman sampai mati yang memberat iman mahal iman. Ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar, maka tidaklah mereka itu memakan yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu ilan nar, melainkan api ya itu hakikatnya. Nah, api karena haram jadi api. Qulul lahmin nabata min haram benar aula bi. Jadi semua makanan-makanan atau minuman-minuman yang haram maka api neraka jatahnya kan di akhirat. Makanya kita hidup itu perlu beapik sedikit. Caranya beapik perlu berdagangan. Orang tahu beapik dalam Islam itu berdagangan. Mustahil kau beapik tanpa berdagangan, itu mustahil. Ya kita ini kan umur sudah 6. Ada tahu berapa sih umur kita? Perlu kita siap-siap kan? Karena umur kan berbau berdarah. Terus ada boleh cium umur gitu lah. Sehingga kita perlu bebenah. Dosa banyak, saudara. Maksiat kena perhitungan. Jadi kita perlu yang dibaik-baiki. Diri Allah asalnya nang lah. Karena akhirat itu kadang kalau ditukar lawan kekayaan dunia, kadang kalau ditukar lawan harta, kadang kalau ditukar lawan keturunan, kadang kalau ditukar lawan pangkat jabatan lain pulang urusannya lah. Amun di dunia ini anak presiden terhormat, anak kiai terhormat. Namun dia heran dipandang Tuhan dan itu pada dipandang. Oh ini anak anu
kamu di bahari ya. Ada daripada siapa yang bagus kaliannya, itulah orang yang beruntung. Umpama kata, ini ulun kasih umpamanya biasanya yang paling minimal. Jadi dulu non bubuhannya di majelis saja. Umpama kata orang, ini ada anak kampang. Nah, ini umpama yang paling minimal mana sudah. Anak kampang ini kan hasil jina, nah. Nambah jina ini kan bukan inyanya, tapi abahnya dan mamanya. Nah, sehingga dengan demikian, karena ia mendapat taufik dan hidayah serta iman daripada Allah Ta'ala, masuk surga bila sekurang-kurangnya. Bahkan di dunia bisa menjadi orang sukses, orang terpandang, orang terhormat, orang yang masya Allah benar. Aman dikasih taufik hidayah oleh Allah. Nah di akhirat dipandang, kita mana kampang ada. Dilihat, ya talaklah nuran baina aidihim, simahum bi wujuhihim min asari sujud. Dilihat, wah ya, tafadhal, dukhul jannah bil hisab. Kelihatan cahayanya. Ini orang misalnya mengaku anak kiai, anak wali atau anak habib, umpamanya mengaku. Dilihat tidak ada apa nah? Siapa nama suara itu aja? Ada kelihatan orangnya? Ada kawai juga masuk. Kenapa? Karena di situ ada memandang keturunan, ada memandang jabatan dunia, ada urusan. Bilanya beriman, beramal soleh, makanya akan selamat. Dan kita termasuk orang yang selamat. Maka Islam untuk menghitung keturunan, ada orang masuk Islam di awal-awal Islam itu datang. Coba lihat di dalam sejarah. Yang pertama masuk Islam, orang-orang kulit hitam, orang-orang muda, Bilal bin Rabah, ya kan? Karena Islam itu menyamakan lapar kabaina Arabiyin wala ajamin, wala li aswadin wala li ahmarin. At-taqwa hauna yushiru ila sadrihi salasa marrat. Ya Nabi, takwa di sini. Takwa itu andakannya di hati, kelihatan lewat amal kita sehari-hari. Itu cirinya. Memang aku bertakwa, wayang ya Allah. Nah itu luput juga. Seorang nih mabuk nih mentes iman aja ya umpamanya itu orang ada iman nih itu lagi hilang imannya. Imannya lagi hilang, mentes iman apa? Seorang nih naik ke diskotek ya umpamanya nah, ya Allah umpamanya mentes iman aja. Tahan kan ada seorang nih digoda nang bubuhan nang bidadari diskotek itu. Ada tahan juga, normal. Kalau ada normal, itu bang, guring aja. Digoda sifat lelakian, tapi bila digoda bebinian pasti bangun. Jujur aja kau, ini kan ada gorengan ya, sifat lelakian itu bila digoda bebinian pasti bangun. Itu pasti sudah. Nah, bila sudah bangun itu buka aja pada situ, jangan minta usaha. Itu laki-laki normal. Ada normal ya nah, kata tahu ini yang ada normal. Maaf ada di sini yang ada normal, maaf benar. Allah Akbar. Jadi alhamdulillah malam ini malam Jumat ya Allah. Aksiru minas sholati alayya wa jalla nabi fi lailatul qadar wa bil azhar. Perbanyak oleh kalian umatku baca selawat lawan aku di lailatul qadar di malam Jumat, memang kita masuk sudah. Wa lailatul azhar dan di yaumil qadar wa lailatul azhar. Di malam Jumat dan di hari Jumat banyak selawat sibukan itu tahun sehari putar tasbih. Nah diputar tasbihnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. 15 menit udah 1000 udah dapat. Malah kas bang ada lambat bacaannya. Jadi kita nang tadinya kada patuh beramalan, kita biasakan beramalan. Nang tadinya kada patuh berdengar ilmu agama, kita biasakan. Kita sayangi diri kita. Nah, kita renungkan nasib kita kayak apa ya kan? Karena kehidupan kita ini adalah ada kehidupan selanjutnya itu kehidupan barzakh. Imbah kehidupan barzakh mahsyar. Imbah mahsyar melewati titik siratal mustaqim. Bila nang terjerobak di situ ya kan. Waliyadzubillah lah. Sebelum masuk surga, ya minum telaga kausar. Sebelum masuk surga,
Jadi telaga Kausar, inna a'tainakal kautsar. Wahai Rasulullah, engkau beri telaga Kausar. Di mana namanya? Di muka surga. Jembatan yang siratal mustaqim. Umpama kata ini jembatan, nah jembatan di bawah sini neraka, di sini padang mahsyar untuk dihisab tadi manusia banyak. Nah di muka sini sudah masuk daerah surga, cuma di muka pintu surga ini telaga Kausar. Dan Nabi nama itu nama Al-Jannah. Karena lapar sudah melewati titian siratal mustaqim, minum orang muslimin di situ. Hujan Nabi jumlah cirat-cirat dan cangkirnya ada di nujumi di sama seperti jumlah bintang-bintang di langit. Tak tahu apa jumlahnya dengan malam ini hitungin bintang di langit, kalau hitung aja ada awan, artinya banyak benar minum di situ, nah masuk ke dalam surga. Anak lewat pintu bagus salam, anak lewat pintu babur rayyan, kalau sidangnya di babir rayyana ya taibah, nah itu surga. Tapi emang kita berdoa aja Nabi jimbah tentang bodoh tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyah. Dibuka itu aja dibaca. Soalnya itu ini sembahyangnya ada ya, ada hadis Nabi sudah salah, nabianya maksudnya di situ sembahyang juga. Nah, itu. Makanya ilmu itu perlu guru kan, kadang-kadang guru tuh anak tuha ke anak anom kasih tenang memadahi ini tenang bagus, itu tenang diambil, memadahi tenang bagus. Jadi ada pandang siapapun dia bagus panderannya, ambil. Anak berselawar kalau orangnya dapat api dan api juga sama aja. Cuma jubah kayak sunnah bang, hukumnya ya Allah. Nah maka tidak ulama kita ada memakai. Ulun gitu wajah aja berpakaian namanya, wajah ke sini, wajah ke sungkai pengajian ulun. Sekali di pengajian lain ulun baju biasa aja. Cuma di sini tangan harian berpakaian namanya apa kan? Pulau awal memakai sunnah. Ya sunnah. Mana ya sunnati karena main jannah. Apabila lagi memakai namun peguruan sudah mengijazahkan, peguruan sudah mengilbasakan, peguruan sudah mengijinakan, peguruan sudah melajarakan. Nah, jadi ada kesempatan memakai, dipakai. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tidak ulama-ulama kita terdahulu pada masa itu. Nah, jadi orang-orang yang memakan makanan yang haram-haram atau membelinya dengan pertukaran yang haram-haram di dunia ini, maya ulu nabi butunih milan nar wa la yukallimuhumullah wa la yaumal qiyamati wa yusakihim wa adzabul alim. Mereka tidak akan dipandiri Allah hari kiamat. Mereka tidak akan disucikan Allah dan mereka itu mendapatkan azab yang sangat pedih. Sudah Tuhan nggak itu tak? Ya lah. Bos tak ada tetahulan anak buah, ada di penderin anak buah. Mereka Pak Haji ya, di era presiden apa kabar? Ini hanya bos saja di dunia atau kepala bagian aja kapit misalnya. Ya kapit kini kamu pindah gunung lain begawe. Nah lanjut, jadi nongkrong ini kapit ini. Umpamanya ini pindahannya bukan anu lagi, ada rangka, ada gampangan aja ini. Nah, sehingga mereka itulah orang-orang yang memperjualkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Makanya di ulama terkenal itu berat juga. Jadi kalau bubuhan habaib itu ketujuh mastur aja ya, namun kalau mastur aja. Artinya sekadarnya aja. Namun sudah masyhur, gampangan ditangi orang, tak mau goreng. Nah, ini ancaman daripada menyimpan ilmu dan ancaman daripada tidak mengamalkan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin faqatamahu ulqima yaumal qiyamah bi jamin minan nar. Ni isa tak anu kan? Ni jam ni isa tak mana? Tak 4 ke tak 5 kan? Terang Bang Isa. 6. 30.
paano? Ada apa nih ini? Kalau kelihatan lindung lampunya, ada di lampunya nih kan? Lindung lampu kelihatan. Berarti tekan 6 lah. Jadi maksud ulun malam hari ini nih, jadi kita tutup tahlilan kurang bang itu lah. Nah, karena di sini kan pada rasa sedih kalau langsung kabur sini. Mana sini jangan memimpin tahlilan aja salah kalau nama tahu orang ya. Jadi malam hari ini insyaallah tuntung tahlilan kurang bang, nah itu tetap anda. Ya Allah, makanya karena kita ibadah taqabbalallahu minkum aja. Nah, keselamatan hati itu cukup aja insyaallah. Alami ya hati itu cukup aja sudah. Jadi 15 menit lagi karena ya Allah, bisa jawab. Ya pepandiannya kan asik tuh lah. 2 jam tidak perasaan. Bisa ulun berceramah 3 jam di gunung tuh. Kenapa jadi 3 jam melihat mas orang lagi pindah kehidupan badan. Mac-nya ya lumayan bagus lah. Cuma tuh bagus ini juga mas ya. Ada disebutnya. Di kursi hampir 3 jam menceramah ada perasaan. Orang tuh hidupnya luar biasa. Melihat jamaah nang sing banyakan masjid hibah ribuan manusia ini, inya bersemangat, inya gembira, kita tuh 4 juga jadinya. Jadi nang hampir 3 jam tuh ada perasaan. Ada lagi sudah cukup aja deh, kenapa sambung lagi nih. Itu di gunung daerah Kahelaan, ada orang Kahelaan ini gunungnya pelosok, orang Bedui sana. Itu dari Pengaron aja sudah 6 jam lebih, dari Pengaron naik ke gunung lagi sejam lebih. Nah itu jalannya pakai mobil sedan Civic dan harapan sampai ke Dagupan. Nah jalannya batunya kayak tamparnya jalannya. Itu pengalaman hidup dan 6 orang tahun tadi ke sana. Cuma melihat masyarakatnya senang ya senang juga kita. Senang kan? Sudah sampai di sini terus ya Tuhan. Nah itu kan karena orang senang jadi senang juga. Alhamdulillah kita berkat perguruan datang. Anna Rasulullah SAW qala man su'ila an ilmin faqatamahu. Barang siapa ditanya tentang ilmu ujar Nabi kemudian disembunyikannya ilmu itu, padahal tahu ini apa hukumnya guru tahu, tapi yang dijawab kira-kira orang ingin nampi jadi donator kok. Nah ini sulitnya ya, nampi jadi donator kok ini kan duit dilakukan aku aja nah, padahal orangnya takut uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar, maka orang itu akan dikekang hari kiamat dengan kekangan api neraka. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhum. Ini hadis nang mana? Ini ancamannya kepada orang yang ahli ilmu, kepada tuan guru. Menurut orang awam ini paham ilmu aja. Biasanya seorang yang sekarang kayak pada cukup ya kan. Ini ancaman tuan guru, ujian tuan guru. Tahan kada melihat nang habang-habang tera? Tahan kada melihat nang kuning-kuning tera? Tahan kada melihat nang beginjo-beginjo yang ada. Nah, mentahan, udah. Nabi Yusuf itu sebenarnya kada tahan juga sendiri. Dapatnya rayuan Siti Julaikha, ya kan? Siti Julaikha yang menarik. Nah, Julaikha ini masya Allah ratu yang paling bungas di zamannya. Cuma lantaran Nabi Yusuf ini ditegur Tuhan, Laura seandainya tidak melihat teguran Tuhan, terujuk juga. Makanya Nabi itu dikatakan maksum terpelihara daripada kemaksiatan. Seandainya Nabi Yusuf kan ada ditegur Allah, bisa terjadi itu. Nah, tapi ditegur Tuhan, lalu sini istighfar, tobat situ sini kan. Itu namanya Nabi maksum dipelihara. Jadi karena kau berbuat kemaksiatan Tuhan Rasul karena maksum dipelihara, Allah langsung menjagakannya. Tuhan ulama apa? Itu bisa ya lagi melawan nafsu bisa aja lagi. Wa akhrajal Muslim wa ghairuhu anna sallallahu yaqulu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya ulun berlindung dengan pian. Ini nabi nang maksud nang dijamin surga, nang diampuni dosanya yang telah dahulu yang akan datang.
itu sidin masih berdoa, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya ulun, a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung lawan pian daripada ilmu yang kada manfaat, wa min qalbin la yakhsha, hati yang kada khusyuk. Artinya hati kada khusyuk itu hati kada takutan mengawi maksiat. Hati orang mina wani bermaksiat itu hatinya kada khusyuk. Amun hati orang ini takutan bermaksiat khusyuk berarti. Hati orang ini nyaman dan mengambil ampun orang, membibit ampun orang, hatinya kada khusyuk berarti. Ada takutan lawan hal haram, kada takutan lawan hukuman Tuhan. Itu Nabi berdoa, wa min qalbin la yakhsha. Wa min adiyatin la yastujubu laha, dan daripada doa-doa nang kada dikabulkan. Ini Nabi mensyariatkan ini doa. Dan doa bagus untuk kita amalkan kan. Berarti habis sembahyangnya itu punya Nabi. Ya Mu'ad, Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Aku ini cinta loh ini kamu ada. Wala tada'anna an taqula dubura kulli sholatin. Ikam jangan sampai kada membaca ini bacaan. Apa ya Rasulullah bacaan itu? Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, itu Nabi belajar dalam Mu'ad. Makanya kita hari ini kan ada juga orang ilmu dedengaran, rada-rada iya, rada-rada kada. Rada dedengaran ya kan. Allahumma inni ala dzikrika, salah. Itu memproklamirkan, artinya memproklamirkan ini sesungguhnya aku, salah. Yang kujur a'inni, a'ana yu'inu i'anatan, fi'ilnya a'in, fi'il amalnya, tolongi, a'inni, tolongi ulun ya Allah. Ini hadis dari Nabi ke Mu'ad sampai ke kita hari ini. Nah, jadi itu bacaan ajaran Nabi lawan Mu'ad, jangan sampai kamu kada membaca ini Mu'ad. Allahumma a'inni, ya Allah tolongi ulun ala dzikrika, kawa berzikir lawan biar. Zikir yang terbesar di dalam Islam, sholatul khamsin, sembahyang 5 waktu. Ala dzikrika wa syukrika, dan kau bersyukur lawan biar. Napa nang diberi Tuhan dan zikir kita syukuri. Mahal tuh biar. Karena manusia itu banyak kan sifatnya itu tamaknya luar biasa. Isi duit selemari, hendak 2 lemari, 2 lemari hendak 3 lemari, udah, nah ada ya kamu disyukuri. Nah itu mahal, diberi rasa syukur, rasa cukup itu mahal Pak. Samping itu harus ada doanya juga. Nah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, bisa bersyukur lawan biar ya Allah. Wa husni ibadatika, ini itu bagus kau beribadah lawan biar. Nah, itu Nabi belajar lawan kita umatnya. Kita baca akan itu. Sehingga bila kita membaca, insya Allah kabul. Apalagi kan, dibaca itu setiap sembahyang ayat kursi itu jangan sampai ketinggalan, karena ujar Nabi dalam satu hadisnya di kitab sini juga, cuma belum sampai lagi. Barang siapa membaca ayat kursi limbah tonton sembahyang 5 waktu, itu tidak ada pemisah atau penghalanginya lawan surga illa ayyam, melainkan mati surga langsung. Apa amalannya? Amalannya adalah ayat kursi. Dajjal di dalam kitab Rukunan Jamaluddin, anak Datuk Alampayan, ada mengarang kitab Rukunan Jamaluddin. Kita bahasa Melayu aja. Itu dikisahkan bahwasanya itu setan akan menyerupa gurunya atau menyerupa abahnya atau menyerupa orang-orang yang dia cintai. Dia akan menyimpangkan iman orang hendak mati ketika sakaratul maut. Bila kita membaca ayat kursi mbak tuntung sembahyang kada awal tahalangnya. Nah, tahalang hendak kayaknya cuma tahalang. Ada pagarnya, pagar keimanan namanya. Makanya Nabi wajib menjamin bahwasanya siapa orang yang kawan itu, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Nah, jadi ayat kursi paling kada tak mau panjang kayak masa baca panjang kada kau paling kada itu kan anda. Nah, mungkin sampai sini aja. Sekarang kita berzikir, bertahlil, pahalanya kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita yang terdahulu atau orang-orang yang telah berjasa membangun masjid ini, dan orang-orang yang guru-guru kita dan muslimin muslimat mukmin mukminat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka dan ditetapkan iman kita semua ala qauli la ilaha illallah Rasulullah.
bisirin nabi wa bisiri ashabil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.